Penampilan Amanda Manopo belakangan ini menuai banyak perhatian. Beredar kabar jika Amanda melakukan operasi plastik. Tidak sedikit pula yang menyinggung jika perubahan Amanda tidak lain untuk memerankan sebuah film yang dibintanginya. Amanda selama ini dikenal totalitas dalam film yang dibintanginya. Tak heran jika Amanda kerap begitu mendalami karakter yang diperankannya. Lantas, seperti apa Amanda Manopo menanggapi isu operasi plastik? Seperti apa pula keseruan Amanda memerankan karakter di film Kupu-Kupu Kertas? Ya namanya diet ya Say, ya pasti ada aja perubahan. Alasannya sih sebenarnya simple aja sih. Karena saya memang sebelumnya belum pernah mendapatkan cerita yang menurut saya tentang sejarah. Saya belum pernah mengambil cerita yang seperti itu. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya. Dan terutama gak hanya menceritakan soal itu aja, tapi cinta di dalam sana. Jadi saya harus mencari orang-orang yang mungkin yang sudah mengenal sejarah lebih dalam lagi. Dan terutama saya bertemu dengan Bang Norman yang itu dimana acting coach kita di sana, dia sering banyak riset. Dan dari Mas Denny, Mas Emil, mereka sebelum membuat film yang mungkin orang-orang bilang kontroversi seperti ini, mereka riset dulu dan akhirnya mereka memberikan sebuah cerita dan pengalaman yang mereka tahu untuk supaya kita juga ada, oh ternyata pada zaman itu seperti ini. Kayak semuanya sih saya berperan, saya mencoba untuk totalitas sih. Jadi ya saya nggak beda-bedain. Cuma di sini mungkin effortnya agak lebih aja. Aduh seru banget kalau kayak gitu, diberitain kayak gitu, seneng deh. Banyak banget yang support, banyak banget yang seneng, dan banyak banget yang menangis karena film Kupu-Kupu Kertas. Jadi hasil kerja keras saya selama hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan di Banyuwangi itu membuahkan hasil yang sangat maksimal. Jadi diapresiasi dengan sangat bagus. Semua pemain di sini juga keren-keren banget. Dari saya, Ciko, Mas Iwa, Ibu Ayu, Mbak Oni, Reza, Samo, Fajar, semua the best. Saya selalu mengapresiasi diri saya dalam setiap langkah saya, membuat saya jadi challenge saja gitu. Jadi ya semua apapun menurut saya itu semuanya menantang, semua apapun yang saya kerjakan dan apa yang ditawarkan pasti semuanya beda dari yang sebelum saya kerjakan. Cerita yang kayak action belum saya cobain, terus habis itu peran-peran yang kayak menantang seperti tahun 1964 ini, mungkin nanti ada tahun-tahun yang mungkin cukup lumayan lama lagi, mungkin 1945 atau apa, cerita-cerita Indonesia yang mungkin harus lebih diangkat lagi untuk bikin perfilman Indonesia jadi tambah lebih baik. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Film Kupu-Kupu Kertas yang berlatar sejarah dekade tahun 1960-an membuat Amanda begitu tertantang saat memerankan salah satu tokoh dalam film tersebut. Tidak hanya temanya saja yang menarik, tetapi juga lokasi syuting yang menantang. Dan semua itu menjadi pengalaman berharga untuk seorang Amanda. Bagaimana tidak, Amanda harus berakting di bawah suhu 9 derajat. Cuaca, lokasi yang tidak biasa, membuat banyak pemain harus ekstra keras saat menjalani syuting. Dan seperti inilah pengalaman Amanda syuting di tempat yang tidak biasa. Kita buat itu tahun
1961. Sorry, 1964, sorry. Terus habis itu kita syuting baru tahun 2023 kemarin di bulan November, Agustus November. Kita syuting sekitar 1 bulan lebih. Di sana kita syuting di Banyuwangi dan ya seru banget, tantangannya sangat berat apalagi lokasi jauh dari rumah, dan di sana kita syutingnya di Kaurung dan itu masih paling atas lagi. Jadi kita sama sekali nggak ada sinyal. Dan di sana dinginnya kalau nggak salah 99 derajatan. Jadi ya kita harus benar-benar harus menjaga stamina semua cast yang ada di sini untuk bisa selalu memberikan yang terbaik sampai akhirnya selesai. Kalau di sana untuknya dari pihak dari production house itu sudah memberikan fasilitas yang memungkinkan buat kita, dari tempat kita ada base camp, dan kalau misalkan kita kedinginan kita juga dikasih penghangat, dan ada di sini juga ada talent koordinasi yang membantu kita. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan waktu itu pada saat syuting Chiko sempat masuk rumah sakit, bukan masuk rumah sakit sih, hampir, karena dia mengalami muntaber. Jadi di sana tuh sampai udah ada kayak dokter yang standby 24 jam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semua SOP untuk semua proses syuting itu semuanya memang bagus banget. Jadi memberikan kenyamanan 100% untuk semua pemain dan tidak membeda-bedakan. Semuanya sih fine-fine aja karena kita syutingnya juga nggak terlalu sampai pagi banget. Kita benar syuting sehat, kita mulai jam 5 pagi. Dan kita nggak terlalu banyak extra night, jadi sekitar jam 6, jam 8 itu udah selesai. Karena jam 9, jam 10 pasti kita udah nggak kuat ya dengan suasana, dengan suhu yang cukup lumayan parah. Jadi kita membatasi waktu kerja. Kalau cedera atau apa sih nggak sih, karena aku benar-benar menjaga banget supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.